lewat IG kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sore yang mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini.
disuruh untuk mencatat istri. Keluar darah. Ketika ada seseorang misalkan hamil usia janin 80 hari kemudian keguguran. Ya. Dan janin ini sudah berbentuk karena ketika usia 80 hari itu jamaah perlu diperhatikan. Artinya ini sudah berbentuk atau tidak. Taruhlah sudah berbentuk. Keguguran. Berarti 80 hari itu belum ditiupkan ruh. Ya. Bertanya jamaah. Darah yang keluar dihukumi apa? Darah yang keluar dihukumi istihadhah atau nifas jamaah. Nah. Karena sekali lagi ini terkait wanita ya. Terkait hukum sholatnya nanti. Nah gini jamaah, kalau misalkan janin tersebut keguguran, usianya 80 hari dan belum ditiupkan ruh, jelas ya, belum ditiupkan ruh. Kemudian si ibu ini keluar darah. Maka darah ini dihukumi darah apa? Nifas. Dan nifas. Sahih dan sahih. Kemudian bagaimana perlakuan dengan si janin? Perlakuan si janin. Apakah dia dalam artian perlakukan sebagaimana mayit pada umumnya? Atau dia dikubur, dibuang sebagaimana kotoran pada umumnya cuma. Saya bacakan fatwanya. Ini penting juga kan. Man asqatat ba'da thamanina yawman minal hamli fa innaha tu'tabar nufasa. Jadi seorang ibu yang keguguran, janinnya sudah berusia 80 hari, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Tetapi jamaah terkait tentang bagaimana pengurusan janinnya, gimana? Apakah dikafani, disolati, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Tapi kalau misalkan janin ini keguguran, sudah usia 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, maka darah yang keluar dianggap darah
darah nifas pasti, ya. Kemudian bagaimana perlakuan dengan si janin? Sama sebagaimana mayit pada umumnya. Artinya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dikuburkan. Sekarang, Ustaz, didoakan tidak? Kan doanya apa? Ketika sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sekarang gini, janin itu punya dosa tidak? Enggak punya dosa, terus buat apa kita doakan diampuni dosanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Ini janin. Hidup di dunia saja belum lahir. Ini keguguran 4 bulan. Sudah dipandu. Jadi belum bergaul, ya. Jangankan berbuat maksiat. Ngobrol pun dengan manusia yang lain belum. Terus gimana? Tetap didoakan ketika sholat, jawabannya tetap. Karena itu sholat jenazah ini ibadah tauqifiyah. Terus bagaimana fungsinya? Istighfarnya kembali ke orang tuanya. Jelas? Jadi istighfarnya kembali ke orang tuanya. Janinnya iya sahih. Seorang janin yang meninggal jamaah sekalian pasti masuk surga tidak? Pasti. Sahih. Ya. Pasti masuk surga. Kalau janinnya non muslim, janin non muslim masuk surga tidak jamaah? Hukum di akhirat insyaallah, tapi di dunia ngikut orang tuanya. Kenapa? Makanya dikuburkan ya sama seperti ya tergantung orang tuanya. Tapi di akhirat insyaallah di surga karena mereka meninggal dalam kondisi belum mukallaf seperti itu. Ya, kita kembali jamaah salin kini. Artinya jamaah salin ketika kita di alam rahim ini alam yang panjang atau singkat jamaah? Jawabannya singkat. 9 bulan atau mungkin lebih sedikit. Mungkin di antara kita jamaah enggak ada yang ingat dulu ketika di alam rahim itu ngapain? Ada yang pernah ingat? Enggak ada yang ingat jamaah karena singkat. Singkat. Sekarang kita sudah berpindah ke alam dunia. Dunia itu singkat atau panjang? Singkat sama. Singkat. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana umur umat beliau kisaran berapa jemaah? 40-60 tahun. Akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini kisaran antara 60 dan 70 tahun. Ini umur umat Rasulullah. Rata-rata. Sedikitnya waktu itu. Ya. Makanya Nabi umurnya meninggal umurnya 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Utsman 8 berapa? 83 ya, kalau enggak salah. Ali 65 kalau enggak salah. Coba dicek. Ya. Dan inilah umur umat Rasulullah, sedikit. Tapi yang sedikit ini ingat penentu. Apakah kelak kita menjadi orang-orang yang akan dimuliakan dengan dimasukkan dalam surga atau justru sebaliknya? Menjadi orang-orang yang akan dihinakan dengan dijebloskan dalam neraka wal iyadu billah. Dan semua itu tergantung sekarang di dunia. Jamaah ikhwan wa akhwati fillah. Di antara nikmat yang paling di antara nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah seseorang bisa kumpul dengan apa? Dengan keluarga. Sahih. Antum di dunia bisa kumpul dengan anak antum, nikmat. Sahih. Makanya kita yang selaku anak jangan lupa dengan orang tua. Kalau masih hidup kunjung. Ya, pulang. Walaupun mereka sudah tua, kita sudah tua, yang namanya anak tetap anak. Orang tua kangen. Karena itu nikmat Allah jemaah. Nikmat. Tetapi ingat jemaah, di akhirat kelak ada orang-orang yang tidak bisa kumpul dengan keluarganya. 2 orang. Di akhirat itu ada orang-orang yang tidak bisa kumpul dengan keluarganya. 2 orang. Pertama jemaah, seorang yang antara dirinya dan keluarganya semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Maka mereka tidak akan kumpul. Tidak akan kumpul. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu tidak akan kumpul jemaah. Dia buru-buru kumpul, buru-buru ngobrol. Ngurusi adab saja sudah kewalahan.
Yang kedua, seseorang yang antara dirinya dengan keluarganya salah satunya masuk surga, satunya neraka. Ini juga nggak akan kumpul. Makanya, ya, Fir'aun dengan istrinya kumpul tidak? Nggak kumpul. Nabi Nuh dengan istrinya kumpul tidak? Tidak kumpul. Karena istrinya dan anaknya tidak beriman. Maka kalau antum ingin berkumpul dengan keluarga, ajak gandeng anak istri untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Didik mereka ilmu agama. Kalau orang tua di surga, jamaah, derajatnya tinggi. Misal, apakah anak otomatis ikut derajat orang tuanya? Ikut tidak, jemaah? Ikut. Tapi kalau sebaliknya, anak yang derajatnya tinggi, orang tua bisa ngikut? Bisa. Dengan apa, jemaah? Dengan sebab doa. Maka ingat, jangan lupa kita mendoakan orang tua. Terus agar bisa kumpul dengan kita. Suami istri bisa kumpul tidak kelak di akhirat, jemaah? Dilihat. Kalau suami istri semuanya masuk surga, insya Allah bisa kumpul. Sahih? Ustaz, tapi kalau misalkan ada seorang akhwat, suaminya 2. Suami pertama meninggal, setelah itu nikah lagi. Dua-duanya masuk surga. Pertanyaannya, dengan suami yang berapa dia di surga, jemaah? Suami yang terakhir. Makanya kalau ingin di surga dengan suami yang pertama, jangan nikah. Makanya istri Nabi nggak nikah, Tapi antum nggak boleh, yang laki-laki nggak boleh nasihati. Oh, nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi, jangan. Itu nggak ada masalah dan mudaratnya, jamaah. Ya. Tapi seperti itu. Ya. Kecuali kalau gini, punya suami 2, satunya masuk surga, satunya masuk neraka, maka dia dengan yang masuk surga, seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang wanita yang meninggal dalam kondisi dia cerai, atau wanita yang jomblo meninggal, apakah di surga dia punya suami? Punya suami tidak, jemaah? Kalau laki-laki gampang, banyak bidadari yang nunggu, jemaah. Bahkan ketika di surga, di dunia, istri kita nggak taat. Istri kita dikenal bidadari, protes ya. Suamimu itu ya sekedar mampir, bentar lagi kan datang ke kami, jadi protes. Kalau sebaliknya gimana? Perempuan meninggal belum nikah, atau dia meninggal dalam kondisi cerai dengan suaminya. Apakah punya suami di sana? Jawabannya gini, jemaah. Yang pertama, bahwasanya orang kalau sudah masuk surga itu sudah nikmat. Yang kedua, orang yang masuk surga itu akan diberikan kenikmatan untuk memilih apapun yang dia sukai. Artinya, jemaah, ketika dia ingin nikah bisa jemaah. Dengan siapa? Wallahu alam. Ini sesuatu yang goib, kita nggak tahu. Tapi kalau dia ingin nikah. Yang ketiga, jemaah, kenikmatan itu hanya dengan nikah. Mungkin kita di dunia seolah-olah ya itu merupakan ya kenikmatan yang mungkin luar biasa. Di surga itu banyak nikmatan yang lebih luar biasa, jemaah. Nikmat yang paling nikmat penghuni surga apa, jemaah? Nikmat yang paling nikmat bagi penghuni surga apa? Nggak ada yang nandingi. Itu nikmat yang paling nikmat. Apa, jemaah? Melihat wajah Allah, itu paling nikmat. Ya, paling nikmat. Mengalahkan makan yang nikmat apa? Ya, terkalahkan, enggak ada apa-apanya. Jadi artinya kalau kita sudah masuk surga, sudah itu nikmat. Perkara apa yang akan kita dapatkan, ya, yang penting bagaimana cara kita agar bisa masuk surga. Maka berbekallah dengan amal soleh. Jadi gampang. Bekal kita untuk masuk surga, amal soleh saja sudah. Amal soleh itu ya banyak. Jadi gini, ketika misal hidup dunia kemudian kita nggak tahu kapan ajal kita menjemput. Setelah itu berpindah ke alam barzah. Alam barzah itu, jamaah, dibandingkan dunia lebih panjang mana? Alam barzah sahih. Orang yang meninggal semenjak Nabi Adam sampai sekarang, mereka masih di mana? Alam barzah. Makanya alam barzah itu apakah ya alam sekitarnya itu jamaah?
tempat apa? Ini apa terakhir apa? Persinggahan terakhir. Sahihnya mah? Enggak. Itu hanya mampir ya. Makanya disebut ziarah. Ziarah itu apa aja, Pak? Ziarah itu berkunjung sebentar, setelah itu dia pulang. Kuburan dia ziarah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan telah berpulang ke tempat persinggahan terakhir, kata siapa? Ya. Nanti kan dibangkitkan. Maka ucapan-ucapan seperti ini ya, kalau misalkan dia maksudnya untuk mengingkari adanya hari berbangkit, naudzubillah, ini bisa sebagai yakin orang-orang kafir. Tapi kalau karena kejahilan, kebodohan ya, perlu diingatkan, ini bukan tempat persinggahan terakhir. Ini hanya mampir saja, dan nanti ketika sudah datang waktunya akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Dan di dunia itu, afan di alam barzah itu jamaah, kondisi orang kafir dengan mukmin itu beda jamaah. Orang kafir itu merasakan di alam barzah itu sangat-sangat panjang. Sedangkan orang-orang apa? Mukmin, dia merasakan di alam barzah itu apa? Seperti apa jemaah? Ya singkat saja. Singkat saja. Dibukakan pintu menuju surga, Masya Allah. Ditemani amal solehnya yang baik. Sehingga ketika di alam barzah pun dia tidak merasakan apa? Adab. Dan tentu jemaah ini bagi orang-orang yang Masya Allah menggunakan umur dan waktunya di dunia sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah. Tapi ini enggak mudah. Ini tidak mudah. Ya. Tetapi ingat jemaah, di alam barzah itu sekali lagi ini awalul manazilin min manazil akhirah. Jadi tempat ya istilahnya pintu atau apa saja persinggahan pertama untuk menuju negeri akhirat. Dan ketika kita sudah berpindah ke alam barzah, ingat kata Ani, ya, sudah tidak bisa untuk menambah amal, nggak bisa. Sekedar untuk menambah zikir subhanallah agar dicatat pahala sudah nggak bisa. Ingin sedekah agar dicatat pahala sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Makanya di antara penyusul orang kafir ketika ruh mereka dicabut, apa yang dikatakan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan anak ke dunia. Apa tujuannya? La'alli a'malu salihan bima tarak. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Bisa sedekah, bisa birrul walidain, bisa taklim. Itu keinginan mereka. Enggak ada keinginan, ya Allah kembalikan ke dunia biar saya bisa bisnis ini. Enggak, jemaah, enggak ada kepikiran. Enggak ada kepikiran. Tetapi apa yang Allah firmankan jemaah? Karena sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya alasan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sudah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sudah tinggal nunggu. Kalau dulu di dunia termasuk ahlu syarr, dia habiskan waktu dan umurnya untuk maksiat kepada Allah misalkan, sudah dia nyesel ya, dalam batas waktunya sangat panjang. Sangat panjang. Ini penyesalan. Dan tidak cukup di sini jemaah. Ketika mereka dibangkitkan, kemudian apa? Melihat azab Allah, semakin nyesal lagi. Semakin nyesal. Saking nyesalnya, mereka ingin menebus dirinya agar tidak diazab 1 detik saja. Ya, dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi. Bukan 1 komplek perumahan, bukan ya. Bumi yang kita tempati dijadikan emas untuk sedekah, untuk menebus dirinya agar tidak diazab 1 detik saja. Tidak bisa. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa liftadabi. Punya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kafir, mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi.
Tetapi jemaah Allah bantah. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih. Kali-kali tebusan mereka berupa emas seluruh bumi tidak diterima, dan bagi mereka ada yang berdiri dan tidak ada seorang penolong pun. Bayangkan. Inilah penyesalan ya, yang sangat-sangat dalam dari orang-orang kafir. Sehingga kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, gunakan ya, kesempatan di dunia ini untuk memperbanyak amal soleh. Karena bekal kita itu amal soleh jemaah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang ingin ya, berjumpa dengan Allah. Di tafsir menyebutkan perjumpaan dengan Allah itu ada di 2 tempat jemaah. Di mana saja? Di mana saja, Mak? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Berarti perjumpaan kita dengan Allah itu ada pada 2 tempat. Pertama ketika di mahsyar. Yang kedua di mana jemaah? Ketika di surga. Ya. Tetapi ada bedanya ya. Ketika di mahsyar itu sebagian dan jemaah mengatakan gini. Berjumpanya dengan Allah itu tidak mesti dalam kondisi apa Allah ridho. Tapi kalau di surga jelas perjumpaan dengan penuh keridhaan, itu bedanya. Makanya gini jemaah sekalian, di antara amal-amal soleh yang bisa untuk kita jadikan bekal, di antaranya apa jemaah? Yang terus mengalir pahalanya. Contohnya anak yang soleh. Ketika Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amal terputus. Illa min thalasin. Kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Contohnya apa? Sedekah jariah? Sedekah jariah contohnya ya kita sedekah untuk apa? Bangun masjid, untuk beli mushaf Al-Qur'an misalkan, untuk bikin sumur. Ini sedekah jariah. Kemudian apa? Ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apakah ini ilmu khusus dalam artian ilmu syar'i atau mencakup ilmu dunia juga jemaah? Kalau ilmu syar'i jelas masuk. Ilmu dunia masuk tidak? Dunia masuk tidak? Tergantung ya. Ilmu dunia itu tergantung maksud kemudian manfaatnya. Contoh gini. Ada seseorang misalkan dia ahli dalam bidang misal komputer. Dia jadi orang kemudian ilmunya dimanfaatkan untuk kerja misalkan. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Jadi kalau ilmu dunia itu bukan zatnya. Kalau ilmu syar'i zatnya sudah seperti itu. Tapi kalau ilmu dunia tergantung. Ya, tergantung kemudian apakah digunakan untuk hal yang baik atau buruk. Kalau buruk ya nanti kebalikannya seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaan sekalian, apakah anak yang saleh yang dalam artian pahala dari anak yang saleh ini akan mengalir kepada orang tuanya, apakah berlaku untuk orang tua kandung saja atau berlaku untuk orang tua secara umum, baik orang tua angkat, orang tua asuh, orang tua apa? Tiri. Mencakup tidak jemaah? Atau guru TPQ atau khusus untuk orang tua kandung jemaah? Kandung soalnya. Jadi gini, anak yang saleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya, jelas kalau ini memang orang tuanya siapa berarti? Orang tua kandung.
Tapi kan pahala dia apakah hanya mengalir kepada orang tua kandung saja? Enggak. Semua. Baik orang tua angkat, orang tua asuh, guru, ya, guru ngaji misalkan baik TPQ itu mendapatkan pahalanya. Doanya bisa nyampe sama. Doa anak yang soleh untuk gurunya bisa nyampe. Jadi tidak hanya orang tuanya. Kalau orang tuanya jelas masuk. Tanpa diragukan, orang tua masuk. Tapi orang tua yang lain bisa dapat pahalanya. Apa dalilnya masalahnya? Sabda Nabi, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Maka gini, bagi sebagian di antara kita mungkin qadarullah Allah tidak mengaruniai atau memberikan rezeki seorang anak. Kesempatan dia untuk dapat pahala dari kiriman pahala anak itu enggak terputus. Maka perbanyak ya mengasuh anak-anak misalkan, menyekolahkan anak di pondok. Ya, jadi orang tua asuh. Setiap misal lantunan ayat yang dibaca oleh anak-anak asuh kita, atau kalau misalkan mereka jamaah misalkan semuanya hafid, maka pahala yang mereka dapatkan ngalir kepada orang tua asuhnya. Makanya gini, ternyata dalam beramal itu juga butuh kecerdasan. Karena kita harus sadar diri, umur kita itu terbatas, sehingga banyak celah-celah yang dimana di celah tersebut jamaah kita bisa mendapat pahala yang pahala ini kalau diukur-ukur nggak mungkin didapatkan bagi orang yang umurnya hanya 80 tahun. Contoh seperti Lailatul Qadar. Kita banyak diberikan keutamaan. Ngasuh anak-anak yatim misalkan. Kalau misalnya kita punya 10 anak yatim diasuh, 10-10-nya hafid. Maka jamaah pahala mereka ngalir kepada kita. Ngalir jamaah. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Cuma ya tadi kadang-kadang kita itu enggak cerdas. Maka jadilah orang cerdas ketika beramal. Jangan cerdas hanya ketika bekerja. Ya. Karena kita harus sadar diri bahwasanya umur kita itu sangat terbatas. Sehingga artinya gini jamaah sekalian, bekal terbaik kita untuk menghadap Allah adalah amal soleh. Dan amal dikatakan soleh itu ingat ketika terpenuhi 2 syarat. Pertama ikhlas, yang kedua apa? Yang kedua ittiba sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, ada yang menambahkan seperti Syekh Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa ala, satu lagi apa jamaah? Yang melakukan ahlu tauhid. Karena gini jamaah, kalau dia sudah ikhlas, sudah ittiba, ternyata setelah itu dia datang ke dukun. Misalkan, amalnya terhapus tidak? Kalau dia membenarkan berita gaib yang disampaikan dukun tersebut, batal tidak amalnya? Amal. Lain asyrak la yahbatun amaluk. Sehingga beliau mencatatkan satu. Ya, tambah satu, yang mengerjakannya adalah ahlu tauhid. Karena kalau misalnya setelah itu dia berbuat syirik, amalnya terhapus. Walaupun ini juga bisa masuk ke ikhlas, ya. Bisa masuk ke ikhlas. Tetapi kalau diperinci ya tadi, yang mengerjakan adalah ahlu tauhid seperti itu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mungkin di kesempatan kali ini tidak panjang ya, karena ada kegiatan lain. Tapi ada waktu beberapa menit ya, Mas. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, pertanyaan bebas. Ya, tafadhol. Kita itu belum ini. Depannya itu mau bahas kitab atau bahas apa? Kedepannya bahas kitab atau gimana? Belum ya? Oh ini panitia yang afat mati. Nanti kita kedepannya apakah kitab atau ini kan karena perdana. Tapi kita harus semangat ya, Mbak. Harus semangat. Ustaz izin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalnya itu ada orang tua yang bercerai kemudian anaknya
itu kan keluarga nggak asuh mungkin ikut ayah misal. Terus tapi usia anak itu masih dalam masa kayak bimbingan misalnya di SD gitu. Itu apakah orang tua yang ibu itu tetap bisa mendapatkan pahala jariah kalau misalnya anaknya itu nggak asuhnya ikut ayah Ustaz? Anak. Ya, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, coba sekalian ketika ada misalkan orang tua bercerai, kebetulan anaknya ikut salah satunya. Bagaimana ditanyakan ikut ya orang tua laki-laki. Apakah ibunya tetap mendapatkan amal jariah dari anaknya? Jawabannya dapat. Karena hadisnya Mas Salim mengatakan apa? Wa walin salihin yat'unahu. Anak saleh. Itu anaknya cuma. Karena gini jemaah sekalian, orang tua itu ya, seburuk apapun keadaannya, pasti dia punya apa? Jasa terhadap anaknya. Minimalnya apa? Jasa keberadaan si anak itu di dunia. Itu minimal jemaah. Makanya kalau ada seorang anak itu mengingkari nasabnya, nasab orang tua, dipindah ke yang lain, dia kufur nikmat. Walaupun saril ayahnya tidak pernah didik, tidak pernah nafkahi. Kalau dia nggak mau dibinkan dengan alasan, ayah saya itu menantarkan saya baru lahir itu dibuang misalkan, tetap nggak boleh. Bin harus orang tuanya. Kalau dia membinkan yang ke yang lainnya, dia kufur nikmat, nggak boleh. Apalagi ini ibu, ya, yang melahirkan. Di zamannya Ibnu Abbas, jamaah sekalian, ada seorang anak muda. Dia gendong orang tuanya untuk haji, bayangkan. Nah, itu datang ke rumah. Wahai sahabat Nabi, apakah dengan perbuatanku ini saya sudah membalas jasa ibu saya? Apa kata Ibnu Umar? Nah, tidak. Walaupun dengan satu tarik napasnya kau belum membalas. Bayangkan ya. Digendong haji. Untuk membalas apa? Napas ketika dia melahirkan, satu tarikan itu belum dikatakan apa membalas. Jadi ibu itu masya Allah jasanya luar biasa. Makanya Nabi memerintahkan untuk berbakti kepada ibu itu berapa? Umuka. 3. Kenapa? Seorang perempuan punya 3 hal yang tidak dimiliki laki-laki. Pertama, apa jam? Ngandung. Laki-laki bisa? Nggak bisa. Kedua, nyusui. Kemudian melahirkan. Kita nggak bisa protes yang laki-laki. Kalau ingin protes ya sudah, antum ngandung. Yang laki-laki bisa? Nggak bisa. Jadi ibu ini punya jasa besar terhadap anaknya. Walaupun si anak ini ikut orang dalam artian tadi ya, suami atau bapaknya misalkan, si ibu tetap dapat ya, ketika misalkan si anak ini menjadi anak yang saleh. Sehingga ya, si ibu ini jangan sampai lupa mendoakan kebaikan anak-anaknya walaupun tidak ikut bersamanya ya. Walaupun gini ya masalahnya secara hukum syariat itu gini, kalau misalkan anak itu masih belum balik, maka kalau bisa apa ya, ikut dengan ibu dulu. Kalau sudah mulai dalam artian bisa memilih, baru nanti kasih pilihan sampai nanti si ibu ini menikah. Kalau menikah tetap ikut bapak, seperti itu. Kalau belum menikah, maka pilihan kepada anaknya. Kecuali kalau suami mengizinkan, itu beda kasusnya jemaah, seperti itu. Dan ini nanti bab hadona itu ya dijelaskan insyaallah. Tapi ini panjang bab fikih jemaah. Ya, sehingga butuh apa pendalaman. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya demikian, mudah-mudahan cukup di kesempatan saudari ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah membalas kebaikan dan memberikan keberkahan pada harta dan umur kita, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita di tempatnya yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.